Oke, selamat pagi, selamat sore. Untuk pertemuan hari ini nanti kita akan melanjutkan yang kemarin mengenai persediaan. Kalau kemarin kita berbicara persediaan dengan metode fisik atau periodik, kali ini kita akan membahas persediaan dengan metode pencatatannya ya, dengan menggunakan metode perpetual. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui beban pokok penjualan dan persediaan akhir dengan menggunakan metode perpetual, sistem FIFO dan average. Ini ada contohnya, teman-teman bisa cross check di buku Lean Electronic Astro Condenser. Itu ada tanggal 1 bulan 1 persediaan awal 10 unit, biaya per unit dalam dolar Hongkong ya, di situ 100 dolar Hongkong, total biayanya berarti 1000, saldo dalam unit 10. Karena ini baru persediaan awal, jadi di sini saldo awal 10 sesuai dengan persediaan awalnya. Kemudian tanggal 15 April itu ada pembelian barang dagang sebesar 20 unit. Harganya 110 dolar Hongkong. Kemudian total biayanya berarti tinggal kita kalikan saja, jadi 2.200. Nah, saldonya tadi di awal punya persediaan awal 10 unit ditambah pembelian 20, berarti saldo unitnya 30 unit. Ada 30 unit barang dagang. Kemudian tanggal 24 bulan 8 terjadi pembelian kembali sebesar 30 unit, harganya 120, berarti total biaya yang dikeluarkan 120 unit, maksud saya 120 harganya dikalikan 30 unit, atau sebesar total biayanya 3.600 dolar Hongkong. Nah, saldo dalam unit awalnya saldonya 30, ada pembelian 30 berarti 60 unit. Kemudian tanggal 10 bulan September ada penjualan sebesar 55 unit. Nah, saldo dalam unit awalnya 60, terjual 55 berarti 5 unit. Kemudian tanggal 27 November terjadi pembelian barang dagang sebesar 40 unit dengan harga belinya 130, total biayanya 5.200. Saldo dalam unitnya awalnya 5, terjadi pembelian 40 jadi 45. Total biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelian barang dagang sebesar 12.000 dolar Hongkong. Nah, konsep perpetual di sini beda dengan fisik dan periodik. Kalau fisik atau periodik, dia setiap kali ada transaksi tidak dilakukan pencatatan. Transaksi pembelian ataupun penjualan barang dagang tidak dilakukan pencatatan. Nah, kalau di sistem perpetual, setiap kali ada transaksi terkait barang dagang, baik itu pembelian ataupun penjualan barang dagang, ini kita lakukan pencatatan. Nah, kalau metode fisik minggu lalu sudah dibahas bahwa metode fisik atau periodik itu tidak ada pencatatan ketika pembelian atau penjualan barang dagang. Nah, kapan dilakukan pencatatan? Pada akhir periode ketika dilakukan stock of name. Jadi pengecekan persediaan akhir. Nah, itu baru dilakukan pendataan terkait dengan persediaan. Berapa awalnya, kemudian berapa yang dijual. Ini kemarin minggu lalu sudah di metode fisik atau periodik. Nah, kalau metode perpetual itu setiap kali ada transaksi dilakukan pencatatan, dibantu dengan menggunakan kartu harga pokok persediaan. Jadi nanti setiap kali ada transaksi dilakukan pencatatan di kartu harga persediaan tersebut, atau maksud saya kartu persediaan. Nah, ini kembali ke sini, ini contoh soalnya. Nah, ini teman-teman disuruh menghitung berapa sih beban pokok dan persediaan akhir dengan konsep perpetual, metode FIFO dan average.
Nah, yang pertama yang akan saya bahas di sini metode FIFO. Mengoreksi dari minggu lalu bahwa teman-teman ada yang bilang barang yang pertama masuk pertama dijual. Sebenarnya itu bukan barangnya, tetapi nilai dari pembelian itu. Jadi untuk menentukan harga dari barang yang kita jual menggunakan harga yang mana, harga yang pertama masuk dulu kalau konsepnya first in first out. Jadi bukan barangnya tetapi harganya, karena untuk menentukan beban pokok penjualan dan harga dari persediaan akhir. Nah, kalau FIFO di sini tadi konsepnya di depan saya sampaikan bahwa setiap kali ada transaksi dilakukan pencatatan, pun termasuk dengan transaksi ketika persediaan awal. Ini tanggal 1 Januari kita masukkan pada kolom tanggal 1 Januari. Karena ini persediaan awal, berarti di kolom pembelian kita kosongkan, kemudian beban pokok penjualan belum ada. Nah, langsung ke saldo karena ini merupakan persediaan awal. 10 unit dikalikan dengan 100.000 saldonya. Kemudian tanggal 15 April ini pembelian, kita lakukan pencatatan. 20 unit yang kita beli, harga per unitnya 110 atau totalnya 2.200. Nah, dalam sistem penulisan saldonya ini tidak boleh digabung. Jadi satu-satu, yang pertama masuk kita tulis pertama. Nah, pertama persediaan awal dulu di situ, berarti kita tulis kembali 10 unit dikalikan 100. Ini harga belinya. Kemudian pembelian yang tanggal 15 April kita tulis di bawahnya 20 unit, harga belinya 110. Nah, kalau kita jumlahkan berarti total jumlah pembeliannya sudah 3.200, yaitu 1.000 ditambah dengan 2.200. 1.000 merupakan persediaan awal, 2.200 merupakan pembelian di tanggal 15. Kemudian tanggal 24 Agustus ada pembelian kembali. Nah, ini ya kita catat karena perpetual konsepnya tadi ya, setiap kali barang masuk dan keluar kita lakukan pencatatan. 30 unit, kemudian harga belinya 120, totalnya 3.600. Sekali lagi, dalam penulisan saldonya tidak boleh digabung. Jadi yang pertama masuk kita tulis pertama. Pertama persediaan awal berarti ditulis 10 unit 100. Kemudian pembelian berikutnya tanggal 15, 20 unit 110 harganya. Kemudian pembelian pada tanggal tersebut 24 Agustus itu 30 unit, harganya 120. Total biaya yang sudah dikeluarkan 6.800. Nah, kemudian pada tanggal 10 September ini ada penjualan barang dagang. Nah, ketika penjualan barang dagang inilah yang istilahnya kalau konsepnya FIFO itu menggunakan harga beli yang pertama ya untuk menentukan beban pokok penjualan. Jadi sekali lagi bukan barangnya yang dikeluarkan dulu, bukan, tetapi penentuan beban pokok penjualannya menggunakan harga beli yang pertama, first in first out. Jadi harga beli yang pertama kita keluarkan dulu. Karena terjadi penjualan sebesar 55 unit, berarti kita melihat saldo persediaannya ada 3, 10 unit, 20 unit, dan 30 unit. 10 unit itu merupakan persediaan awal, 20 unit merupakan pembelian di tanggal 15, dan 30 unit merupakan pembelian di tanggal 24. Ada 3 harga yang ada di saldo persediaan barang dagang. Nah, karena pembeliannya 55 unit, berarti kita lakukan step by step, satu persatu dulu. 10 unit kita keluarkan dengan harga yang 100, kemudian 20 unit juga kita keluarkan dengan harga 110. Kalau kita hitung baru 30. Kemudian padahal penjualannya 55, berarti masih kurang 25. 25 kita ambilkan dari harga yang bawahnya, yaitu pembelian dari tanggal 24.
Nah, 25 unit dikalikan 120. Kalau ada yang tanya, Bu, kenapa nggak 30? Karena penjualannya hanya 55. Berarti kita mengambilnya tidak 30 tetapi 25. Lah yang 5 kemana, Bu? Yang 5 sebagai persediaan akhir. Begitu. Nah, ini kita jumlahkan di sini. Berarti harga atau beban pokok penjualannya di situ 6.200. Nah, saldonya karena ini tadi yang 10 unit hilang habis, 20 unit juga habis. Nah, yang 30 masih sisa 5 unit. Ini tadi yang saya sampaikan sebagai persediaan akhir. Saldo 5 unit dikalikan 120. Kenapa 120? Karena barang yang masih tersisa itu harga yang terakhir atau yang 120. Jadi saldonya 600 dolar Hongkong. Kemudian terjadi pembelian kembali di tanggal 27 40 unit. Pembeliannya 40 unit, harganya 130 atau sebesar 5.200. Kemudian dalam menulis dalam menulis saldo seperti biasa, saldo yang terlebih dahulu masuk kita tulis kembali. Berarti 5 unit dikalikan 120 dan pembelian tanggal 27 November 40 unit dikalikan 130 atau sebesar saldonya 5.800 atau dalam unit 45 unit. Begitu. Nah, sekali lagi bahwa Vivo di sini bukan barangnya yang pertama beli pertama kita keluarkan, tetapi menentukan beban pokok penjualannya dengan harga yang pertama kita beli. Nah, di situ beban pokok penjualannya sebesar 6.200 dan persediaan akhirnya karena tadi ada pembelian lagi di tanggal 27 November, berarti persediaan akhirnya sebesar 45 unit dengan harga 5.800. Itu kalau konsepnya Vivo. Kemudian kita berbicara konsep average. Kalau average lebih mudah dipahami teman-teman karena hanya menggunakan satu harga, yaitu harga rata-rata. Nah, ini masih dengan contoh soal yang sama, hanya kita mengerjakan dengan konsep average. Nah, sama kalau perpetual di sini dibantu dengan kartu harga pokok atau kartu persediaan dalam pencatatan barang masuk dan barang keluar persediaan barang dagang tersebut. Nah, ini tanggal 1 Januari. Ini persediaan awal, kita tulis di sini. Langsung ke saldo karena ini merupakan persediaan awal. Kemudian 15 April ada pembelian 20 unit. Kemudian harga belinya 110, 2.200. Nah, perhatikan cara menulis saldo di metode rata-rata. Nah, kalau metode rata-rata, langkah pertama yang kita lakukan menjumlahkan dulu biayanya, yaitu biaya awal persediaan itu kan ada 1.000 dolar ditambah pembelian tanggal 15 atau sebesar 2.200. 2.200 ditambah dengan 1.000. Berarti total biaya yang dikeluarkan berapa? 3.200. Nah, kemudian 3.200 itu berapa unit totalnya? Kalau kita bicara unit, awalnya 10 unit, pembelian 20 berarti 30 unit. Nah, baru ketemu harga rata-ratanya, yaitu total biaya 3.200 dibagi unit yang diperoleh atau 30. 106,667 kita bulatkan. Jadi kalau metode rata-rata itu hanya ada satu harga, yaitu harga rata-rata. Setiap kali ada pembelian, kita mencari harga rata-rata yang terbaru dengan cara total biaya dibagi dengan unit yang diperoleh. Total biaya diperoleh dari mana? Total biaya sebelumnya ditambah dengan total biaya pembelian yang baru, kemudian dibagi unit yang sebelumnya ditambah unit pembelian yang baru. Kemudian tanggal 24 ini sama, pembelian 30 unit dikalikan 120 itu harganya. Kemudian total biayanya 3.600. Berarti cara mencari harga rata-ratanya kita lihat biaya sebelumnya. Biaya sebelumnya 3.200 ditambah 3.600 atau sebesar 6.800. Jumlah unitnya awalnya 30, pembelian 30, berarti ada 60 unit. Nah, harga rata-rata dicari dari total biaya 6.800 dibagi 60 unit atau sebesar 113,333.
Nah, kemudian saat penjualan atau 10 September ini bisa langsung dikalikan dengan harga rata-ratanya. Berbeda dengan konsepnya Vivo tadi. Kalau Vivo kita lihat harga yang pertama masuk, kita kalikan dulu. Nah, kalau di rata-rata langsung menggunakan harga rata-rata. Penjualannya 55 unit, langsung kita kalikan dengan harga rata-ratanya, yaitu 113,333 atau sebesar beban pokok penjualannya 6.233. Pengkalian dari unit yang dijual 55 unit dikalikan harga rata-rata, yaitu sebesar 113,333. Nah, kemudian saldonya karena awalnya 60 dijual 55, berarti saldonya 5 unit. Dikalikan juga dengan harga rata-ratanya, yaitu sebesar 113,333 atau sebesar 567. Kemudian ada pembelian tanggal 27 November sebesar 40 unit dengan harga 130 atau totalnya 5.200. Nah, untuk menulis unitnya, sekali lagi unit yang ada sebelumnya yaitu 5 unit ditambah 40, jadi 45 unit. Kemudian total biayanya 567 ditambah 5.200 atau sebesar 5.767 dibagi dengan 45, ketemu harga rata-ratanya 128,156. Nah, ini merupakan persediaan akhir yaitu sebesar 5.767 dengan harga rata-rata 128,156 atau dalam unit sebesar 45 unit. Nah, yang tadi tanggal 10 September yang penjualan ini merupakan beban pokok penjualan yaitu sebesar 6.233 atau pengkalian 55 unit yang dijual dikalikan dengan harga rata-ratanya. Yaitu penjelasan metode perpetual lanjutan dari minggu lalu. Terima kasih. Nanti untuk latihannya biasa lewat grup dan sekaligus pembahasan latihannya juga melalui grup WA.